Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 547 sampai dengan 548 menyelidiki Oven. Angin kencang menderu-deru di kuburan, menyisir rambut putih dan membuat mereka menari. Zuofen memejamkan mata dan duduk di atas batu. Kemudian, dengan 2 kali goyangan ekor domba, dia mendapat lapisan lain di bawah ikat pinggangnya. Setelah campur tangan Humeier setengah bulan yang lalu, Zuofen akhirnya merasakan mencapai lapisan ke-8 lagi dan menggenggamnya. Dia menghela napas dan menatap warna hitam tak berujung di hadapannya. Angin terdengar seperti hantu yang meratap, menenggelamkan suara ayunan tajam yang samar. UR telah berada di sana selama setengah bulan. Minggu pertama hanya terdengar ratapan kesakitan, tapi sekarang digantikan dengan suara ayunan pedang yang tajam. Zuofen menjadi bersemangat mengetahui bahwa UR telah menyatu dengan susunannya. Zuofen, selamat. Hanya dalam beberapa bulan kamu telah mencapai lapisan ke-8 dari tahap surga yang mendalam. Suara itu mengatakan satu hal dan nadanya mengatakan hal lain, kental dengan sarkasme. Zuofen melihat bayangan kabur melayang, getarannya sedingin es. Xie Weiwei. Zuofen berkedip. Bahkan sebagai jiwa, Zuofen mengenali suara itu. Xie Weiwei tersendat lalu membentak, pemimpin sekte untukmu. Oh, pemimpin sekte. Zuofen mengangguk, angin apa yang membawa pemimpin sekte agung ke sini, ya? Hanya memeriksa kemajuanmu. Xie Weiwei menghela nafas, kamu telah melakukannya dengan baik dari kelihatannya, memonopoli kuburan untuk dirimu sendiri dan berkultivasi dengan damai. Tapi kamu tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kata-kataku. Kau melukaiku. Apakah aku tidak melakukannya saat kita berbicara? Zuofen menjulurkan dagunya. Xie Weiwei mencibir, lalu menghela nafas. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang, menempatkan beberapa susunan di sini? Zuofen, kemana perginya api dari belakang klan Luo itu? Kenapa kamu begitu, membosankan di sini, tidak melakukan apa-apa? Pemimpin sekte, apa yang memberimu ide itu? Kamu menyuruh saya untuk mendapatkan pahala dan itulah yang saya lakukan. Zuofen membusungkan dadanya, menunjuk ke sekelilingnya, apakah kamu ingin aku berjuang untuk mencapai para elit? Ini cepat, kasar, dan brutal, tapi saya ragu itu niat Anda. Kalau semudah itu, aku pasti sudah menyuruhmu melakukannya sekarang. Mengapa lagi saya menempatkan kamu di sini untuk mendapatkan pahala? Xie Weiwei menghela nafas. Dengan seberapa dalam aliran air tenang dari sekte penipu iblis, penggunaan kekerasan akan berakhir dengan terkepung dari semua sisi. Mata Zuofen berbinar. Xie Weiwei mengangguk, kamu orang yang cerdas dan seharusnya sudah bisa menebak sekarang mengapa aku mengampuni keempat omong kosong itu dan menjadikan mereka eksekutif, bahkan mengirim mereka sebagai pemandu untukmu. Semua itu agar mereka dapat bekerja di bawah kamu dan mempermudah kamu. Menurutku mereka seharusnya mengumpulkan informasi menarik setelah sekian lama menguping. Sekte iblis perencana dipenuhi dengan faksi. Selain konflik para murid, ada juga para tetua di belakang mereka. Seperti seleksi elit itu, menjadi elit akan membuat seseorang dihujani sumber daya. Dengan tuan mereka yang juga ikut terjun dalam kekayaan ini. Dengan melakukan tindakan ini, semua orang akan berusaha menangkapku. Lagi pula, pemimpin sekte tidak menginginkanku melakukan ini. Bayangan Xie Weiwei mengamatinya lama sekali. Dia akhirnya mengangguk, Zuofen, kamu sangat pintar. Berjuang untuk masuk ke sekte dalam, kamu akan memiliki tetua mulia yang ingin menerima kamu. Tapi bukan itu yang ingin saya lihat. Kamu hanya akan diintegrasikan ke dalam sistem dan itu tidak akan mengubah apapun. Kebusukan telah membusuk di dalam sekte perencana iblis selama bertahun-tahun. Bahkan aku dan tetua pun tidak bisa menyentuh kepentingan orang-orang bodoh ini. Karena keegoisan mereka, para murid saling berkelahi dan akhirnya terlihat seperti sampah di luar. Kekuatan para murid telah merosot drastis sejak pertemuan naga ganda terakhir. Xie Weiwei diliputi kesedihan dan mengganti topik pembicaraan, jadi ketika saya menyebutkan kamu kepada para tetua, dia menempatkan kamu di kantor perburuhan. Untuk mengawasi kamu dan membebaskan kamu dari keadaan yang berombak karena tidak ada seorang pun yang datang dari kantor tenaga kerja yang akan menjadi elit.
Kecuali jika kamu memiliki rasa hormat dari seluruh sekte, itu berarti menggulingkan keegoisan para tetua, sekaligus menghancurkan mereka agar tunduk. Itu sama saja dengan menampar mereka dan membuat mereka berterima kasih padaku. Bukankah itu mustahil? Zuo Fan merenung, lalu menggelengkan kepalanya. Xie Weiwei tersenyum, itulah sebabnya aku membawamu. Pada awalnya aku berpikir, aku hanya akan membawa Huang Pu Qingtian untuk masuk ke dalam elit, tapi menyaksikan kemampuanmu, aku memutuskan untuk menjadi besar dan memintamu melakukan hal yang tidak terpikirkan. Saya ingin kamu duduk bersama para tetua, untuk mereformasi para elit sehingga pertemuan naga ganda berikutnya tidak akan menjadi kekalahan telak. Keinginan tetua bahkan lebih tinggi lagi, untuk mereformasi seluruh sekte. Itu sebabnya dia mengirimmu ke kantor tenaga kerja. Kamu baru saja mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya padaku apakah aku siap. Zuo Fan menghela nafas. Xie Weiwei tertawa, sekarang kamu mengerti segalanya. Jadi, bagaimana kamu akan berupaya mencapai prestasi itu? Zuo Fan cemberut. Xie Weiwei mengikuti matanya dan melihat lubang hitam dengan angin menderu. Tak paham, dia menunggu penjelasan anak itu. Pemimpin sekte, dalam kompetisi sekte dalam berikutnya saya akan membuat tantangan saya. Zuo Fan berkata. Xie Weiwei berkata, aku baru saja memberitahumu bahwa aku tidak akan menempatkanmu di sini jika itu hanya tentang tinju. Kamu paling banyak akan menjadi seorang eksekutif atau penatua. Bukan aku yang bertarung, tapi murid sekte luar. Sambil menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum jahat. Xie Weiwei merenung, berseru, kamu ingin memukul orang-orang tua itu di depan umum dan mempengaruhi reputasi mereka? Tidak hanya itu, tapi selidiki juga batasannya. Dan aku juga tidak bisa mengambil sisi buruk semua orang. Tapi menangkan satu faksi sambil menampar faksi lain. Aku baru saja mendapatkan sisi baik Kui Lang dan Yuling. Tuan mereka, Tetua Bai dan Qi. Mereka telah kehilangan kepercayaan pada murid-murid mereka tetapi saat ini, murid-murid batin mereka dikalahkan oleh perdebatan dengan Gui Hu. Jadi mereka buru-buru menjadikan lingkaran Asura sebagai pahala besar mereka untuk membawa mereka kembali. Aku mengerti rencanamu, jadi aku akan meminta keduanya kembali sebagai murid dalam waktu singkat dan membentuk faksimu. Xie Weiwei mengangguk. Tapi detik berikutnya dia mengerutkan kening, tapi bagaimana murid luar bisa mengalahkan murid dalam yang berpengalaman hanya dalam 3 bulan pelatihan? Hahaha, serahkan itu padaku, pemimpin sekte. Dan kompetisi itu hanyalah permulaan. Aku akan membuat seluruh sekte gemetar dan menghancurkan tempat para kakek tua. Tapi, apakah pemimpin sekte akan berbaik hati membantu ketika mereka mulai mengoceh? Zuo Fan mencibir. Xie Weiwei berkata, saya adalah pemimpin sekte perencana iblis dan harus dipatuhi. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu aturan kami? Tentu saja. Zuo Fan mengangguk. Selama kamu berada dalam lingkup peraturan, saya ada di pihak kamu. Musang sialan, kamu ingin memanfaatkanku dan tetap tidak mau berusaha. Zuo Fan memutar matanya. Xie Weiwei menenangkannya, bahkan aku punya masalah. Kamu orang yang cerdas dan bisa menggunakan aturan. Seperti bagaimana tetua tidak bisa menyentuh para murid, pangkat yang lebih tinggi tidak bisa mengacaukan anak tangga yang lebih rendah. Masalah apapun akan ditangani dengan hukuman mati. Lebih baik ingat aturan penting ini dan gunakan dengan baik, hahaha. Zuo Fan mengangguk, mencerminkan senyumnya. Xie Weiwei jelas ingin menghasutnya. Silakan bunuh sepuasnya. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhmu. Bukan salahku kalau kamu adalah anak tangga terbawah yang pernah ada, seorang buruh. Kamu dapat mengalahkan siapapun yang kamu inginkan, bahkan membunuh mereka. Menang saja. Status terendah dalam sekte tersebut menjadi perisai terbaik Zuo Fan, bekerja atas namanya untuk membersihkan sekte perencana iblis dari para bajingan egois itu. Adapun orang-orang lama yang dimaksud, mereka dengan senang hati tidak menyadari rencana kejam pemimpin sekte yang dia simpan untuk mereka, masih bertengkar di antara mereka sendiri demi remah-remah. Salam Tuan, Tetua Agung, Tetua Kedua. Salam Tuan, Tetua Si, Tetua Agung. Di sebuah rumah kayu kuno, kakak kedua dan Humei membungkuk di depan 3 orang.
Mereka adalah orang-orang tua yang tinggi dan menawan. Yang di tengah mempunyai rupa yang keras dan ciri-ciri yang tajam, tidak dapat digerakkan seperti batu. Tetua Si, Guru Liu Su. Di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua kurus dengan mata seperti manik-manik yang digunakan khusus untuk melahap Humei Er, bongkahan ketampanan feminin ini. Dia tidak lain adalah tetua kedua, gurunya. Sedangkan yang di sebelah kanan, wajahnya kusam dan janggutnya goyah. Dia bertugas mendistribusikan sumber daya sekte, Grand Elder. Dia memiliki bobot yang tidak dimiliki oleh sesepuh lain di sekte tersebut. Faktanya, sebagian besar tetua harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ketiganya duduk di sofa, memperhatikan keduanya sementara seorang pria berotot di sampingnya memasang tampang buas. Bahkan sikap diamnya pun tidak bisa menyembunyikan aura kejamnya. Guihu, aku tahu sulit menyembunyikan aura jahat dari metode kultivasi itu, tapi setidaknya kamu bisa mengendalikannya dan menempanya menjadi senjata. Penatua Agung menoleh. Pria itu membungkuk, terima kasih guru, saya akan mengingatnya. Guihu menarik napas dan aura buasnya terpotong menjadi dua. Tetua Agung tidak bereaksi sementara Tetua Si tersenyum, Guihu adalah murid utama karena suatu alasan. Di lapisan ketujuh dari Radiant Stage dan metode budidaya peringkat terdalam teratas, Underworld Vien, hampir tidak ada elit yang bisa melawannya. Tuan benar, kakak laki-laki senior luar biasa. Saya tidak sabar menunggu, dengan bantuan kepala kakak laki-laki, tidak ada murid lain yang bisa menghalangi kita untuk menjadi elit. Liu Su berbicara dengan nada paling rendah hati. Tetua Si tersenyum. Grand Elder melambaikan tangannya, tidak penting. Guihu membantumu adalah bagian dari perjanjian. Meskipun Tetua Si memiliki banyak murid elit, saya akan menyusahkan Tuan untuk menjaga Guihu. Hahaha, tentu saja. Guihu akan menghilangkan banyak rintangan bagi kita. Dia baru saja menyelesaikan satu posisi elit. Kita semua berada di pihak yang sama di sini dan tentu saja harus saling membantu. Mata Tetua Si bersinar. Penatua Agung mengangguk. Tidak bergabung dalam Demon Scheming Sect bukan berarti hanya para tetua yang tidak bisa mengambil keuntungan, tapi bahkan murid-murid mereka pun akan mengalami akhir yang terlalu dini. Dengan cara yang sama, masa depan para elit yang menjanjikan menemui ajalnya di tangan Guihu dan pihak lain. Berdasarkan tren saat ini, hanya ketiga orang ini yang berharap menjadi elit dan kaya sumber daya. Sambil nyengir, Tetua Si tidak sabar untuk mencelupkan jarinya, saya tidak percaya Tetua Qi dan Tetua Bai menemukan begitu banyak sekutu untuk membuat kedua penjahat itu kembali. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan mengambil dua tempat. Tidak ada pilihan lain, bakat yang patut ditiru ada di mana-mana. Beberapa dekade yang lalu, kami adalah orang-orang yang menjadi elit, tetapi para tetua tidak memiliki murid untuk digunakan dan lebih menyukai Tetua Qi dan yang lainnya. Mereka pasti sangat gembira karena telah mencuri dua tempat dari kita. Tetua kedua mengejek. Sisanya mengangguk. Tetua Si memperingatkan, apakah kita akan bertahan saja? Apakah kita akan membiarkan orang lain mengambil roti kita? Mengapa tidak menimbulkan kemarahan publik, kami juga tidak mudah menyerah. Dengan menghilangkan benih-benih itu kita akan melakukannya dari bayang-bayang, bahkan jika orang-orang tua itu mengetahuinya, mereka tidak punya bukti. Kami akan membuat mereka membayar kerugian kami. Yang lain mengangguk. Namun Liu Su berbicara, Guru, saya punya permintaan. Berbicara. Pemimpin sekte telah membawa seorang murid, Zuo Fen, dari luar dan menempatkannya di kantor perburuhan. Saya meminta Tuan yang terhormat untuk menyelidikinya. Liu Su menatap mata Tetua Si. Tetua Si belum pernah melihat muridnya menunjukkan ekspresi setenang itu, dengan semangat yang begitu besar. Bukankah dia hanya seorang guru? Apa masalahnya? Ini serius, aneh, dan berbelit-belit. Liu Su menangkupkan tangannya, dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan dikirim ke kantor tenaga kerja, tanpa kejahatan apapun. Meskipun pemimpin sekte telah membawanya, mereka belum pernah bertemu. Dan akhirnya, kekuatannya yang luar biasa tidak sesuai dengan lapisan ketujuh budidaya surga yang mendalam. Sedemikian rupa sehingga bahkan adik perempuan junior Mei Er pun tidak bisa mengalahkannya.
Tuan, ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Alis tetua si berkerut, sungguh aneh, dan keanehan seperti itu pasti menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Itu pasti rencana pemimpin sekte. Tetua si, bukankah pemimpin sekte akan datang menemui kita jika kita ikut campur? Bagaimanapun, kami agak kurang ajar selama beberapa dekade terakhir. Grand Elder khawatir. Tetua si tenggelam dalam pikirannya sebelum mengambil keputusan. Metode pemimpin sekte kejam dan licik. Dia tidak bisa menyerang kita secara terbuka dan hanya bisa memainkan beberapa trik. Membiarkan rencananya membuahkan hasil akan mengancam masa depan kita. Yang pertama menyerang punya inisiatif. Tidak peduli betapa pentingnya bocah itu terhadap rencana pemimpin sekte, menyingkirkannya akan menyelesaikan segalanya. Kamu ingin menanganinya? Grand Elder berseru, tetapi siapa yang harus kita kirim? Melihat yang lain, tetua si berkata, berdasarkan kata-kata Liu Su, anak itu adalah sebuah anomali, lebih kuat dari apa yang ditentukan oleh kultivasinya. Bahkan Gui Hu pun akan gagal. Itu akan memberi pemimpin sekte alasan untuk membesar-besarkan hal ini. Dengan pergi sendiri, aku akan menyelesaikannya dalam satu pukulan tanpa ada yang lebih bijak. Kamu ingin melakukannya sendiri? Grand Elder melambai dengan panik, tidak mungkin. Aturannya menyatakan tidak ada sesepuh atau tetua yang boleh menyentuh seorang murid, bahkan seorang pekerja sekalipun. Bahkan saat mengambil material, kita harus menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang lingkaran Asura berlaku, tidak ada satupun dari kita yang bisa menyentuh kantor tenaga kerja sama sekali. Kegagalan berarti menghancurkan segalanya. Tetua si menepis kekhawatirannya, semuanya berujung pada pencemaran nama baik kita. Dia tidak akan jongkok jika aku tidak meninggalkannya. Atau menurutmu seorang anak yang bahkan belum berada di tahap radian pun bisa melakukan itu? Bersembunyi tidak termasuk dalam aturan sekte. Liu Su, di mana dia? Tuan, dia ada di kuburan. Dengan malam tanpa bulan dan angin kencang, ini adalah lokasi paling terpencil. Tetua si memberi isyarat, jaga tubuhku selagi aku pergi. Sebuah bayangan terbang dari tubuhnya dan melesat ke arah Zuo Fan. Sisanya tetap menjaga tubuh aslinya. 1 jam kemudian, sebuah bayangan bersiul ke kuburan untuk mencari Zuo Fan. Di mana bocah nakal itu bersembunyi? Mata tetua si bersinar seperti matahari mencari sasarannya. Ketika dia terbang dalam bentuk jiwa, dia mengambil sesuatu dan dengan mengikuti jejaknya, dia menemukan sesuatu yang beriak. Sial itu bahkan telah memasang penghalang, sayang sekali semuanya diperdebatkan di bawah Ethereal Stage. Aku akan mengambil kepalamu. Tetua si langsung menyerang. Namun sebelum dia bisa masuk, sesuatu menghantamnya dan menjatuhkannya. Sambil menangis di dalam hati, tetua si merasakan sesuatu yang aneh dan familiar tentang kabut abu-abu yang menimpanya dan dia berlari tanpa kehilangan waktu. Kabut abu-abu memilih untuk melepaskannya, melihat kembali ke penghalang, sebelum menghilang. Keheningan kembali menyelimuti, dengan Zuo Fan tidak menyadari bahwa dia hampir mati. Jiwa tetua si kembali ke pakaian dagingnya, dan reaksi pertamanya adalah kehabisan darah. Tetua si, apa yang terjadi? Grand Elder gelisah. Yang lainnya juga sama. Apa yang bisa membuat seorang ahli tahap ethereal menderita luka yang begitu parah? Tetua si tergagap, itu tetua. Katakan apa? Semua orang terdiam. Si sial itu memiliki tetua yang bertindak sebagai pengawalnya. Siapa dia?